Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Perkenalkan, nama saya Nanda Lutfia Cahya Mesalva dengan NIM 12223000051 dan teman saya Darin Dewi Nabila dengan NIM 122230042. Sebelum dimulai, kita harus tahu apa sih struktur pasar itu. Jadi, struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi perilaku usaha dan kinerja pasar. Struktur pasar juga dapat diketahui melalui konsentrasi pasar, yaitu ukuran pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu. Menurut Tri Gunawangsi, berdasarkan faktor-faktor yang menentukan struktur pasar, terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar monopoli, yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, dan yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang barang dagangan. Dalam pasar model ini tidak boleh terjadi monopoli pasar, penipuan dan pemalsuan produk, serta kecurangan lainnya dicegah dengan penyeragaman dan produk. Selain itu, setiap ketidakjujuran dalam kebebasan ekonomi akan mendapat kecaman. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran secara bebas. Yang kedua, produk homogen. Produk yang dihasilkan oleh setiap penjual sama persis dalam kualitas, bentuk, ukuran, warna, rasa, dan lain-lain. Pembeli tidak dapat membedakan produk satu dengan yang lainnya. Ketiga, mobilitas sempurna. Faktor produksi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada hambatan. Demikian juga dengan barang-barang yang dihasilkan dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain tanpa biaya transportasi. Yang keempat, informasi sempurna. Penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk di pasar. Tidak ada informasi yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh pihak manapun. Yang terakhir, tidak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak ikut campur dalam menetapkan harga atau mengatur produksi di pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau ketertiban umum. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang hanya memiliki satu penjual tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Pengusaha tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas, serta kebijakan lainnya. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, jumlah penjual hanya satu. Tidak ada pesaing atau pengganti produk yang sejenis. Penjual memiliki kekuasaan penuh atas pasar. Yang kedua, produk tidak homogen. Produk yang dihasilkan oleh penjual monopoli tidak memiliki substitusi yang sempurna. Pembeli tidak dapat beralih ke produk lain yang lebih murah atau lebih baik. Yang ketiga, mobilitas terbatas. Faktor produksi dan barang-barang yang dihasilkan sulit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa hukum, paten, lisensi, hak istimewa atau biaya produksi yang tinggi. Yang keempat, informasi tidak sempurna. Penjual monopoli memiliki informasi yang lebih banyak daripada pembeli tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk di pasar. Yang kelima, adanya campur tangan pemerintah. Pemerintah dapat ikut campur dalam menetapkan harga atau mengatur produk di
pasar monopoli untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. Contoh pasar monopoli adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara, PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang merupakan gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan memiliki diferensiasi. Diferensiasi produk dapat berupa merek, kemasan, rasa, warna, desain, layanan, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual cukup banyak. Terdapat banyak penjual yang menjual produk yang berbeda-beda tetapi masih memiliki fungsi yang sama. Yang kedua, produk tidak homogen. Produk yang dihasilkan oleh setiap penjual memiliki diferensiasi atau ciri khas tertentu yang membedakannya dengan produk lain. Yang ketiga, mobilitas cukup tinggi. Faktor produksi dan barang-barang yang dihasilkan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah karena tidak ada hambatan yang signifikan. Yang keempat, informasi cukup sempurna. Penjual dan pembeli memiliki informasi yang cukup tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk di dalam pasar. Yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak ikut campur dalam menetapkan harga atau mengatur produksi di pasar persaingan monopolistik. Contoh pasar persaingan monopolistik adalah pasar sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan deterjen. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang memiliki jumlah penjual sangat sedikit antara 2-10. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang sempurna atau tidak sempurna. Harga produk oligopoli saling tergantung dengan harga produk pesaingnya. Pengusaha oligopoli harus mempertimbangkan reaksi pesaingnya sebelum menetapkan harga jual, kuantitas, atau kebijakan lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah penjual sangat sedikit. Terdapat beberapa penjual yang menjual produk yang sama atau berbeda tetapi masih memiliki fungsi yang sama. Penjual memiliki kekuasaan besar untuk memengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk homogen atau tidak homogen. Produk yang dihasilkan oleh setiap penjual dapat sama persis atau memiliki diferensiasi tertentu. Pembeli dapat beralih ke produk lain yang lebih mudah atau lebih baik jika ada perubahan harga. Yang ketiga, mobilitas rendah. Faktor produksi dan barang-barang yang dihasilkan sulit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya hambatan yang kuat. Hambatan tersebut dapat berupa hukum, paten, lisensi, hak istimewa, atau biaya produksi yang tinggi. Yang keempat, informasi tidak sempurna. Penjual dan pembeli tidak memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk di pasar. Yang kelima, adanya campur tangan pemerintah. Pemerintah dapat ikut campur dalam menetapkan harga atau mengatur produksi di pasar oligopoli untuk mencegah terjadinya kartel, kolusi, atau praktik monopoli lainnya. Contoh pasar oligopoli adalah pasar otomotif, telekomunikasi, dan minyak bumi.